kendaraan raksasa yang pernah diciptakan Uni Soviet. Nah, beberapa waktu lalu, truk raksasa pengangkut rudal balistik antar benua atau ICBM Rusia menabrak mobil di jalanan umum. Foto-foto kecelakaan itu beredar di media sosial. Dalam gambar yang beredar, tampak kendaraan pembawa rudal menabrak mobil sedan hingga ringsek. Dan dari ukuran truk yang sangat besar tersebut, rudal yang dibawanya diperkirakan yaitu ICBM. Dan foto itu diunggah di akun Twitter Tom Bullock, seorang analis intelijen pertahanan. Dia mengungkap kecelakaan itu baru saja terjadi di Rusia. Laporan media lokal mengungkapkan kendaraan pembawa rudal yang bertabrakan itu adalah MAZ-7917. Dan tahukah kita rudal yang dibawa biasanya ICBM Topol, yaitu rudal yang berukuran raksasa seperti pada gambar ini guys. Nah, ini hanya berita selingan saja. Dan di sana juga ada dugaan bahwa truk pengangkut rudal yang bertabrakan tersebut adalah versi latihan. Dan kendaraan itu digunakan oleh personel yang sedang berlatih membawa truk melewati jalanan umum. Dan saat latihan tersebut diketahui tangki bisa diisi pasir atau air guna membantu pengemudi melatih kecepatannya. Dan untuk lebih lengkapnya, berdasarkan berita-berita tadi, kita akan membahas hal ini lebih dalam. Dan ternyata ada beberapa kendaraan raksasa Rusia yang telah diciptakan dari dulu hingga sekarang. Dan kita akan melihatnya. MAZ-530. Tahukah kita, Uni Soviet tidak pernah berhenti membangun dan selalu saja ada pekerjaan konstruksi yang berjalan. Nah, akibatnya muncul kebutuhan akan dump truck atau truk angkut yang berat. Nah, dan salah satu truk angkut yang paling besar dan paling banyak digunakan adalah MAZ-525 yang diproduksi oleh pabrik mobil Minsk di awal 1950-an. Dan truk ini mampu mengangkut muatan hingga 25 ton. Misalnya, kalau ditotalkan, satu sedan saja ukurannya 5 ton, berarti truk ini mampu mengangkat 5 buah sedan atau 6 sedan sekaligus. Dan seiring waktu, permintaan akan truk yang kuat semacam ini terus meningkat di Rusia tersebut guys. Dan pada tahun 1957, pabrik mobil Minsk mengembangkan MAZ-530. Karena sebelumnya kan MAZ-525. Dan sekarang Minsk mengembangkan lagi MAZ-530 yang memiliki kapasitas muatan 40 ton. Atau ini setara dengan 2 kali lipat dari MAZ-525 tersebut. Nah, dan pada tahun 1958, truk ini memenangkan Grand Prix di pameran industri dunia di Brussels, Belgia. Diketahui prototipe pertama sudah siap pada awal Maret 1957 tersebut. Dan itu muncul di pameran pertanian di seluruh Soviet di Moskow. Dan pada tahun 1960-an, produksi MAZ-530, yaitu MAZ versi terbarunya, dipindahkan ke pabrik mobil baru di Belaz, di desa Zhodino, dekat Minsk. Pada tahun 1963, ada 3 lusin MAZ atau Belaz 530 ini telah diproduksi guys. Nah, untuk selanjutnya, yaitu ada versi terbarunya lagi, kita beralih ke Belaz 540. Nah, setelah pengujian ekstensif tersebut, MAZ-530 ternyata sulit untuk dikemudikan di daerah yang berpasir. Karena itu, Belaz yang merupakan pabrik milik pemerintah yang terletak di kota Zhodino yang tidak jauh dari Minsk, mengembangkan sebuah truk baru untuk menggantikan MAZ-525 dan MAZ-530. Dan model baru itu disebut sebagai Belaz 540. Dan hal ini terbukti sukses dan mampu melewati tantangan tersebut. Ketika itu, versi purwarupa truk itu dapat dilihat dalam film komedi populer Soviet yaitu Koroleva Benskolonki atau yang berarti Ratu Pom Bensin. Dan ini adalah film komedi yang populer di Uni Soviet pada saat itu, yaitu pada 1962. Dan di sana ada ditunjukkan versi purwarupa dari Belaz 540 ini. Dan kekurangannya adalah kapasitas angkutnya hanya masih 27 ton, yaitu berbeda dengan MAZ-530 tadi. Dan truk itu sangat nyaman digunakan di daerah berpasir dan tetap digunakan selama beberapa dekade.
Jadi kelebihan Belaz 540 ini adalah kendaraan tersebut mampu melewati berbagai medan tantangan dan mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah Belaz 75501. Nah, pabrik Belaz kemudian menciptakan truk terbesar yang pernah diproduksi di Uni Soviet, yaitu Belaz 75501. Dan truk ini memiliki kapasitas muatan sebesar 280 ton. Itu 10 kali lebih besar daripada 2 truk sebelumnya. Bayangkan guys, 280 ton. Ini hampir 300 ton. Seandainya satu mobil Fuso saja itu beratnya mencapai 20 ton, kita bayangkan bisa lebih dari 28 buah mobil Fuso yang bisa diangkut dalam satu kali angkut guys. Dan ternyata truk ini dikembangkan bersama perusahaan Jepang yaitu Komatsu. Dan ini pertama kalinya di Uni Soviet. Truk itu dilengkapi dengan kamera belakang dan sistem elektronik untuk memantau pemuatannya. Dan diketahui bahwa mesin raksasa ini memiliki 3.150 tenaga kuda dan diproduksi oleh pabrik yang terletak tidak jauh dari Moskow guys. Nami 058. Kendaraan buatan Soviet yang satu ini memang tidak seperti saudara-saudaranya tersebut, tetapi juga tidak kalah besar. Dan tahukah kita bahwa kendaraan ini secara resmi dikembangkan untuk kebutuhan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional guys. Namun sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk mengangkut bagian-bagian rudal balistik yang besar. Memang Rusia kalau membuat sesuatu itu guys memang tidak tanggung-tanggung, dan negara Rusia tersebut sangat banyak memproduksi berbagai teknologi canggih untuk kebutuhan perang. Kita tidak tahu untuk apa hal tersebut dilakukan. Tetapi yang jelas di negeri Wakanda semua itu aman-aman saja guys. Apalagi sekarang negeri Wakanda bergabung dengan negeri Konoha. Tambah nggak jelas guys. Kita lanjut lagi. Kendaraan ini bernama Nami 058 ini dirancang pada tahun 1960 oleh Nami, sebuah lembaga riset yang berbasis di Moskow guys. Dengan panjang 17 meter, kendaraan raksasa ini bisa mengangkut muatan hanya 25 ton guys. Sementara ke-12 rodanya ini memiliki daya menarik yang tinggi, jadi roda tersebut berjumlah 12. Dan kecepatannya hingga melaju 45 km per jam. Namun, para ahli di sana di pemerintahan memutuskan bahwa kendaraan itu terlalu rumit untuk diproduksi, sehingga ia tidak pernah melewati tahap percobaan. Dan karena kesulitannya pun, kendaraan Nami 058 ini sangat sedikit untuk diketahui khalayak ramai. Ada Mas 7907. Pada tahun 1980-an, kendaraan yang lebih besar dikembangkan untuk mengangkut rudal. Kendaraan ini dinamakan Mas 7907. Jumlah rodanya pun tidak tanggung-tanggung, yaitu berjumlah 24 roda dan panjangnya 23 meter. Kendaraan ini ditujukan untuk membawa sebuah rudal baru seberat 105 ton. Meski begitu, pengembangannya merancang kendaraan ini supaya mampu mengangkut muatan hingga 150 ton dengan panjang hingga 28 meter. Dan ini adalah satu-satunya kendaraan pengangkut dengan 24 roda traksi di dunia. Radius putarnya hanya 27 meter, sehingga luar biasa untuk kendaraan sepanjang ini. Keunggulan ini ia dapatkan berkat penggabungan roda yang bisa berputar secara bersamaan ke arah yang berbeda. Dan tahukah kita bahwa kendaraan ini hanya diproduksi 2 unit saja karena sejumlah program pengembangan rudal dihentikan pada akhir Perang Dingin. Dan bayangkan betapa canggihnya teknologi MAZ7907 ini. Hal tersebut terlihat dari pengendalian rodanya yang bisa berputar ke berbagai arah. Yang selanjutnya adalah MZKT79221.
Semua keunggulan yang dikembangkan saat merancang model-model sebelumnya memang diterapkan pada kendaraan yang terbaru, yaitu MZ KT79221 ini guys. Dan hal tersebut digunakan untuk kendaraan pengangkut dan peluncur rudal balistik Topol M. Dan ini adalah MZ KT79221 ini. Dan hal ini lebih sederhana sehingga mampu untuk diproduksi lebih banyak, dan ini digunakan sebagai kendaraan serbaguna yang berkapasitas angkut 80 ton. Kemungkinan walaupun 80 ton, tetapi teknologinya yang sederhana dan mampu diaplikasikan dan mampu diperbanyak, kemungkinan ini adalah kelebihan dari MZ-KT guys. Sehingga pabrik emas ini bekerja sama dengan pabrik motor Yaroslav yang memasok mesin diesel. Sangat seru untuk melihat beberapa kendaraan besar ini melaju di jalanan guys. Dan ini adalah pembahasan ringan dari Hariware. Kita akan membahas beberapa hal mendatang yang lebih menarik tentunya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pada video ini ya guys. Itu dulu pembahasan kita. Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.